Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana salatin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Khatamil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih dipertemukan dengan hari ini, hari Jumat yang mulia, di tempat yang juga dimuliakan oleh Allah, yakni masjid. Dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama orang-orang yang dimuliakan Allah pula, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi tercinta, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, khatib senantiasa mengingatkan dan berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sebagai hamba mesti sadar betul bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan makhluk dengan Al-Khaliq, makhluk dengan Al-Mudabbir, dan juga hubungan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah selama kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam semua aspek kehidupan kita, maka seluruhnya mesti terikat dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sekalian selamat baik di dunia dan juga tentunya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita memperhatikan isu akhir-akhir ini, yakni mencuatnya kembali yang disebut LGBT. Hadirin yang dimuliakan Allah tentu tidak asing dengan istilah ini. Mungkin sejak tahun 2000-an itu sudah banyak beredar bahwasanya perilaku-perilaku menyimpang yang demikian itu telah menyebar ke negeri-negeri umat Islam. Pada mulanya perilaku ini hanya berkembang di negara-negara barat yang tentu menganut kapitalisme sekuler, yang memisahkan aturan-aturan agama dari kehidupan sosial, politik, pendidikan, ekonomi. Dan ternyata dengan upaya yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, para orientalis dan musuh-musuh Islam, paham-paham tersebut kemudian mengidap dan menyebar di tengah-tengah umat Islam, tak terkecuali juga negeri-negeri yang berbasis Muslim dan juga termasuk negeri kita yang kita cintai. Di tengah kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia MUI mendesak pemerintah dan juga DPR agar segera menyusun aturan pidana khusus tentang perilaku menyimpang tersebut, yakni LGBT. Karena kita mengetahui dari berbagai sumber dan media sosial yang marak, kita menyaksikan bahwa upaya normalisasi perilaku penyimpangan tersebut sudah dilakukan oleh banyak pihak. Bahkan ada 37 organisasi masyarakat yang menolak usulan MUI tersebut. Data menyebutkan, ikhwan fiddin rahimakumullah, bahwa
orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual atau yang disebut LGBT itu di Indonesia, data kesehatan menyebutkan 2022 itu ada 1.095.970 orang. Dan tentu 2026 kemungkinan besar meningkat dengan tajam. Jika kita biarkan, maka penyakit dan kejahatan semisal ini akan terus-menerus menjangkit kaum muslimin, keluarga kita, sanak saudara kita, mungkin naudzubillah orang-orang yang kita cintai. Oleh karenanya kita penting kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam Islam perilaku homoseksual dan semisalnya itu dilarang dengan keras. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ancaman dan kecaman terhadap perbuatan kaum Nabi Lut tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun." Sungguhnya kalian, yakni kaum Nabi Lut, mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu syahwat kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Juga banyak di surah yang lain seperti surah Asy-Syu'ara ayat ke-165, surah An-Naml ayat ke-54 sampai 55, Allah melarang dengan tegas perilaku tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sabdanya, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Setiap orang, siapa saja yang menemukan di antara kalian, yakni orang yang melakukan perbuatan liwat, yakni homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya, manakala kedua pasangan tersebut saling menyukai. Berbeda halnya jika salah satunya menjadi korban dan satu pihak menjadi pelaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur ulama dari berbagai madhab, ulama 4 madhab, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, bersepakat bahwa homoseksual atau liwat merupakan dosa besar. Imam Az-Zahabi pun mengkategorikan liwat di dalam kitab beliau yakni Al-Kabair sebagai dosa-dosa yang paling besar. Dan tentunya di dalam Islam setiap dosa itu mengundang murka Allah dan mengundang kerusakan baik sosial maupun kerusakan di masyarakat secara umum. Oleh karenanya upaya preventif pencegahan yang dilakukan di dalam Islam tentunya sangat jelas dan tegas. Perilaku-perilaku tersebut mesti dilarang dan kemungkinan terjadinya harus ditutup rapat-rapat. Di dalam Islam, sanksi yang diberlakukan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan liwat tersebut adalah ta'zir, yakni ditetapkan oleh penguasa. Tetapi ikhwan fiddin rahimakumullah, di alam demokrasi sekarang, di mana paham-paham begitu berkembang pesat, khususnya dari barat, sehingga aturan ini seringkali dibenturkan dengan yang namanya hak asasi manusia. Tidak dipungkiri bahwasanya kadangkala orang beranggapan bahwa diri kita, badan kita adalah hak kita, sehingga apapun yang kita inginkan bebas tergantung keinginan kita. Oleh karenanya seseorang seringkali menolak aturan agama dan mengedepankan kebebasan yang dia anut, yakni paham liberalisme. Anggapannya bahwa dirinya adalah miliknya, badannya adalah miliknya, dan terlepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Selama kata mereka tidak merugikan orang lain, mereka memiliki hak untuk berzina, naudzubillah. Mereka berhak untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa hal ini penting untuk disampaikan? Karena kita tidak mau anak keturunan kita menjadi orang-orang yang
naudzubillah pelaku atau menjadi korban. Oleh karenanya kejernihan akal, kefitrahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua harus dijaga dengan senantiasa mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, sebesar apapun dosa seseorang yang mungkin pernah terperosok pada perbuatan-perbuatan dosa besar, yakinlah bahwa pintu tobat bagi mereka senantiasa terbuka selama mereka mau dan benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Selama napas mereka masih mereka rasakan dan belum habis. Oleh karenanya bagi siapapun para pelaku kemaksiatan tersebut dan termasuk kriminal di dalam Islam, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat baginya dan menerimanya sebagai seorang mukmin. Dan setelah itu dia berbuat baik, bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan di akhir hidupnya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Sebagaimana firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas-batas Allah, ketetapan-ketetapan Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, Allah senantiasa membuka pintu taubat. Begitulah Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Oleh karenanya ingatlah bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sekalian jika kita sungguh-sungguh bertaubat kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu huwal ghafurur rahim." Sungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan Rasulullah juga bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Seluruh bani Adam, kita semua adalah pelaku-pelaku dosa. Tetapi orang yang terbaik di antara pelaku dosa itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah bagi hamba yang tulus dan ikhlas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai menunda-nunda bertaubat, karena kita tidak tahu ajal kita, waktu kita di dunia amat terbatas, dan kita tidak tahu malakal maut itu menjemput kita. Oleh karenanya mari sama-sama perbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan hanya dengan itu, kita berusaha mencegah diri kita, keluarga kita dari pergaulan yang amat buruk dengan ilmu, dengan ta'lim, dengan tarbiyah, dan dengan mengokohkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendorong agar umat Islam ini berusaha menjalankan syariat Islam di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menindak perbuatan yang termasuk pelanggaran terhadap syariat, yakni contohnya adalah homoseksual tersebut. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan para ulama khususnya yang berusaha mencegah kerusakan di negeri ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan Allah muliakan mereka di dalam perjuangan mereka, dan termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa ya ayuhan nas,
ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatil muqarrabin wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa jami'i a'malina ya Allah ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ansur man nasara ad-din Allahumma khudhul man khadala al-muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar astaghfirullah li wa lakum. Qimus shalah. Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Istawu sufakum wala takhtalifu. Silakan barisannya diluruskan dan dirapatkan. Yang masih kosong di depannya silakan diisi terlebih dahulu. Allahu akbar. بين المشرق والمغرب اللهم نقنا الثوب الأبيض اللهم اغسلنا من خطايانا أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير
بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر وارحمني واجبرني واهدني الله أكبر سبحان ربي الله أكبر التحيات لله أيها النبي ورحمة أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم اللهم إني أعوذ بك من القبر ومن فتنة المحيا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم